Langit senja di desa kecil di Jawa Tengah itu memerah, seolah mencerminkan gejolak di hati Lasmi. Ia duduk di depan cermin kayu tua, di kamarnya yang sempit, menatap pantulan wajahnya yang pucat, rambutnya yang panjang dan hitam tergerai, namun matanya kosong, seperti sumur yang telah kering. Di luar, suara tetangga berbisik tentang perjodohannya dengan Titis, pria asing dari kota yang belum pernah ia temui. Bisik-bisik itu menusuk seperti duri, membawa campuran rasa malu dan ketakutan yang tak bisa ia tepis. Lasmi baru berusia 24 tahun, namun tekanan keluarga membuatnya merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas indah. Di luar, namun tercekik. Di dalam, ibunya, seorang janda yang wajahnya telah dipahat oleh kerasnya hidup, berdiri di ambang pintu kamar. Kain kebayanya yang usang tampak menyatu dengan kulitnya yang keriput, tanda tahun-tahun penuh perjuangan sejak ayah Lasmi meninggal dunia. "Lasmi, kau harus terima perjodohan ini," kata ibu. Suaranya tegas, namun bergetar, seolah menahan beban yang tak terucapkan. "Ini bukan hanya soal kau, tapi soal keluarga kita, soal nama baik kita." Lasmi menoleh, matanya berkaca-kaca. "Bu, aku bahkan tidak tahu dia seperti apa. Bagaimana aku bisa menikahi seseorang yang asing hanya karena keluarga kita butuh?" "Wang," suaranya penuh kepahitan. Setiap kata seperti pisau yang ia tujukan pada dirinya sendiri. Ibu melangkah masuk. Tangannya menyentuh bahu Lasmi, namun sentuhannya terasa dingin, tanpa kehangatan. "Titis bukan sembarang orang. Dia kaya, terpelajar, dari keluarga terhormat di kota. Apalagi yang kau mau, Las? Cinta? Itu cuma mimpi anak muda yang tidak tahu dunia." Lasmi memalingkan wajah, menatap bayangannya di cermin. "Aku bukan barang untuk dijual, Bu. Aku punya mimpi. Aku ingin hidup yang aku pilih sendiri." "Jangan keras kepala," bentak ibu. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Kau tahu ayahmu meninggalkan utang yang mencekik kita. Jika kau menolak pernikahan ini, kita akan kehilangan rumah ini. Adik-adikmu, Rina dan Budi, akan hidup di jalanan. Kau ingin mereka jadi pengemis." Kata-kata itu menghantam Lasmi seperti palu. Utang ayahnya yang meninggal setahun lalu karena sakit jantungan masih menghantui keluarga mereka. Sawah kecil yang menjadi satu-satunya warisan keluarga telah dijual untuk membayar bunga pinjaman. Namun itu tidak cukup. Titis, pria misterius yang dikatakan berasal dari kota besar, menjadi harapan terakhir keluarga untuk keluar dari jerat kemiskinan. Namun, desas-desus tentangnya membuat Lasmi gelisah. Tetangga berbisik bahwa Titis berkulit hitam, mungkin keturunan Afrika atau Papua. Dan di desa kecil yang penuh prasangka ini, itu cukup untuk menjadikannya bahan gunjingan. "Aku dengar dia orang asing," kata Lasmi pelan. Suaranya hampir hilang. "Orang bilang dia berbeda. Kulitnya gelap. Mereka bilang dia tidak cocok untukku." Ibu mendengus. Wajahnya mengeras. "Dan kau percaya omong kosong itu? Kulitnya gelap atau terang, dia tetap pria yang bisa menyelamatkan kita. Jangan dengarkan tetangga, Lasmi. Mereka iri karena kita dapat kesempatan ini." Lasmi menunduk. Tangannya mencengkeram ujung kain sarungnya. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa hidupnya bukan komoditas untuk diperdagangkan. Tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokannya. Ia tahu ibu tidak sepenuhnya salah. Adik-adiknya masih kecil. Rina baru 14 tahun dan Budi 10 tahun. Mereka tidak akan bertahan jika keluarga ini jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Malam itu, Lasmi duduk di beranda rumah, menatap langit yang kini telah gelap. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang nyaring. Pikirannya kacau, terbelah antara kewajiban dan keinginan hatinya. Ia pernah bermimpi menjadi guru, tinggal di kota,
menjalani hidup yang bebas, tapi mimpi itu kini terasa seperti bayangan yang memudar, ditelan oleh realitas yang kejam. Tiba-tiba, suara mesin mobil memecah keheningan. Sebuah sedan hitam mengilap berhenti di depan rumah. Lasmi menegang, jantungannya berdegup kencang. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tinggi melangkah keluar. Kulitnya gelap, mengkilap di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Wajahnya tegas namun lembut, dengan mata yang menyimpan rahasia. Ia mengenakan kemeja putih yang rapi, kontras dengan kulitnya yang eksotis. Titis, selamat malam, sapanya. Suaranya dalam dan tenang, seperti ombak yang menyapu pantai. Kau pasti Lasmi. Lasmi bangkit, tangannya gemetar. Ia merasa seperti seekor rusa yang terperangkap dalam sorot lampu. Ya, jawabnya pelan. Dan kau? Titis, pria itu mengangguk. Matanya menatap Lasmi dengan intensitas yang membuatnya tak nyaman. Aku tahu, ini tidak mudah untukmu. Aku juga tidak ingin perjodohan ini. Tapi keluargaku, mereka punya harapan yang tidak Möbius strip tidak cukup. Lasmi menatapnya, tubuhnya kaku. Ada sesuatu dalam nada Titis yang terasa tulus, namun juga berat. Seolah ia membawa beban yang tak terlihat. Jadi kita soma-soma terjebak? Tanyanya. Suaranya pahit. Kau tidak terlihat seperti seseorang yang terpaksa. Titis melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. Aku tidak akan berbohong, Lasmi. Aku tidak ingin berada di sini. Tapi aku tidak punya pilihan. Ayahku, dia sedang sekarat. Ini adalah keinginan terakhirnya. Lasmi mengerutkan kening. Hatinya terasa terbelah antara rasa takut dan empati. Sakit. Jadi kau hanya menuruti perintah keluarga, seperti aku? Kurang lebih, jawab Titis, suaranya rendah. I am menatap kejauhan, ke arah sawah yang gelap, tapi aku berjanji, aku akan menghormatimu. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Kata-kata itu terdengar seperti harapan. Tapi Lasmi tidak bisa mengusir rasa curiga. Ada sesuatu dalam mata Titis, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik ketenangannya. Jalan keluar? Tanyanya. Suaranya penuh sindir. Kau pikir aku belum mencoba? Ibu kuat, tapi dia tidak akan mendengarkan. Utang keluarga ini seperti rantai di leherku. Titis menatapnya, dan untuk sesaat Lasmi melihat kilasan rasa sakit di matanya. Aku tahu rasanya terikat, Lasmi. Tapi terkadang kita harus bermain dengan kartu yang kita miliki. Lasmi ingin membalas, tapi suara ibu memotong pembicaraan. Mereka, Lasmi, masuk sekarang juga, teriaknya dari dalam rumah. Nadanya penuh otoritas. Lasmi menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Maaf, gumamnya pada Titis. Ibu, dia sangat tradisional. Titis tersenyum kecil. Sebuah senyum yang penuh pengertian. Aku mengerti. Keluargaku juga punya aturan kuno. Mungkin kita punya lebih banyak kesamaan daripada yang kau kira. Lasmi tidak tahu harus menjawab apa. Pria ini asing. Namun ada kejujuran dalam kata-katanya yang membuatnya ragu. Apakah ia bisa mempercayainya? Atau apakah ini hanya topeng untuk menutupi motif lain? Malam itu, setelah Titis pergi, Lasmi kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memikirkan pertemuan singkat itu. Titis tidak seperti yang ia bayangkan. Ia sopan, berbicara dengan penuh percaya diri. Namun ada kegelapan dalam dirinya. Sesuatu yang tidak ia ungkapkan. Di luar, suara tetangga masih terdengar, berbisik tentang pria kulit hitam itu dengan nada penuh prasangka. Lasmi, kau masih bangun? Ibu masuk. Wajahnya lelah, namun tegas. Kau harus berhenti memikirkan hal-hal bodoh. Titis pria baik. Kau lihat mobilnya, pakaiannya. Dia bisa mengubah hidup kita. Dan hidupku? Tanya Lasmi. Suaranya gemetar.
Apa kau pernah memikirkan apa yang aku inginkan, Bu? Ibu memandangnya dengan tatapan keras. Hidup ini bukan tentang keinginan, Lasmi. Ini tentang bertahan hidup. Kau akan belajar itu, cepat atau lambat. Lasmi menutup mata. Air matanya mengalir pelan. Ia tahu ibu benar dalam caranya sendiri. Tapi itu tidak menghapus rasa sakit di dadanya. Malam itu, ia bermimpi tentang kebebasan. Tentang kota-kota yang belum pernah ia lihat. Tentang hidup yang tidak pernah ia miliki. Tapi setiap kali ia terbangun, realitas perjodohan itu menariknya kembali ke dalam sangkar. Langit pagi di desa itu diselimuti kabut tipis. Seolah alam ikut menyembunyikan rahasia yang kian membebani hati Lasmi. Ia berdiri di dekat sumur tua di belakang rumah, menimba air dengan gerakan mekanis. Pikirannya terbelah antara pertemuan singkat dengan Titis semalam dan bisik-bisik tetangga yang semakin ganas. Desa kecil ini, yang dulu terasa seperti pelukan hangat, kini menjadi sarang prejudis yang mencekik. Setiap tatapan, setiap bisikan, terasa seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Lasmi, cepat masuk. Jangan bengong di situ, teriak ibu dari dapur. Suaranya penuh ketidaksabaran. Lasmi menghela napas, mengangkat ember air, dan melangkah masuk. Dapur kecil itu penuh asap dari kayu bakar, membuat matanya perih atau mungkin itu air mata yang ia tahan. Bu, aku dengar lagi tadi pagi, kata Lasmi sambil meletakkan ember. Mereka bilang Titis bukan orang baik. Katanya dia dari kota. Tapi ada yang bilang dia pernah bikin masalah besar. Ibu mendengus. Tangannya sibuk mengaduk sayur di wajan. Omong kosong, orang desa ini cuma iri. Titis kaya, terpelajar. Mereka cuma takut karena dia berbeda. Kulitnya gelap. Lalu apa? Kau mau dengar gunjingan? Atau selamatkan keluarga kita? Lasmi menunduk. Tangannya mencengkeram ujung meja kayu yang sudah lapuk. Aku cuma ingin tahu kebenaran, Bu. Aku akan hidup dengannya. Bagaimana kalau mereka benar? Kebenaran? Ibu menoleh. Matanya menyala. Kebenaran adalah kita akan kehilangan segalanya jika kau tidak menikah dengannya. Utang ayahmu masih ada, Lasmi. Kau ingin Rina dan Budi kelaparan? Kata-kata itu seperti pisau yang kembali menikam hati Lasmi. Ia tahu ibu tidak sepenuhnya salah. Tapi setiap kali topik utang muncul, ia merasa seperti ternak yang dijual di pasar. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kemana? Desa ini adalah dunianya. Dan di luar sana, ia tidak punya apa-apa. Hari itu, Titis datang lagi ke desa untuk mengurus detail pernikahan. Ia tiba dengan mobil hitamnya yang mengilap. Sebuah pemandangan asing di tengah jalanan tanah dan rumah ramah sederhana. Tetangga-tetangga menatap dari balik jendela, beberapa berbisik dengan nada sinis. Lasmi melihatnya dari beranda. Jantungannya berdegup kencang. Titis tampak gagah dalam kemeja biru tua. Namun sorot matanya penuh beban, seperti seseorang yang berjalan di tepi jurang. Selamat siang, Lasmi, sapa Titis. Suaranya lembut, namun tegas. Ia membawa sebuah kotak kecil. Mungkin hadiah dari keluarganya. Boleh aku masuk? Lasmi mengangguk, meski ragu. Silakan, ibu ada di dalam. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Hanya sebuah meja kayu dan kursi tua yang berderit. Ibu menyambut Titis dengan senyum kaku, penuh formalitas. Terima kasih sudah datang lagi, Titis. Semuanya sudah diatur untuk minggu depan. Kau tidak keberatan kan? Tentu tidak, Ibu, jawab Titis. Suaranya sopan. Saya ingin ini berjalan lancar demi Lasmi dan keluarga. Lasmi menatapnya, mencoba mencari celah dalam kata-katanya. Ada kejujuran di sana, tapi juga sesuatu yang disembunyikan, seperti bayangan di balik cahaya. Setelah ibu meninggalkan mereka untuk membuat teh, Lasmi memberanikan diri bertanya,
Titis, kenapa kau setuju dengan perjodohan ini? Suaranya pelan, namun penuh tuntutan. Kau dari kota, punya uang, pendidikan, kau bisa memilih siapa saja. Kenapa aku? Kenapa desa ini? Titis menatap keluar jendela, ke arah sawah yang membentang hijau. Keluargaku punya tradisi kuno, katanya. Suaranya rendah, seperti sedang menceritakan rahasia. Mereka percaya menikah dengan seseorang dari desa. Seseorang yang murni akan menyucikan garis keturunan kami. Aku tidak percaya itu. Tapi ayahku, dia sakit keras. Ini keinginan terakhirnya. Lasmi mengerutkan kening. Hatinya terbelah antara rasa kasihan dan curiga. Jadi kau juga dikorbankan? Sama seperti aku. Titis menoleh. Matanya menatap lurus ke mata Lasmi. Kita tidak begitu berbeda, Lasmi. Kita berdua terjebak oleh harapan orang lain. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan memaksamu. Kita bisa menemukan cara untuk membuat ini, setidaknya tidak menyakitkan. Kata-kata itu terdengar tulus. Tapi Lasmi tidak bisa mengusir rasa gelisah. Kau bilang kau tidak akan menyakiti. Tapi aku dengar hal-hal lain tentangmu, katanya. Suaranya mulai meninggi. Orang-orang bilang kau punya masa lalu yang gelap. Apa itu benar? Apa itu benar? Titis menegang, wajahnya berubah. Untuk sesaat sebelum kembali tenang. Orang selalu berbicara. Lasmi, mereka melihat kulitku, mendengar aku dari kota, dan mereka membuat cerita. Aku pernah membuat kesalahan, tapi aku bukan monster. Kesalahan apa? Desak Lasmi. Suaranya kini penuh emosi. Jika aku akan jadi istrimu, aku berhak tahu. Titis menghela napas panjang, tangannya mencengkeram lututnya. Aku pernah mencintai seseorang, katanya pelan. Namanya Lila. Dia meninggal karena keputusanku yang salah. Tapi itu bukan cerita untuk hari ini. Aku janji, aku akan ceritakan semuanya saat waktunya tiba. Lasmi terdiam, jantungannya berdetak kencang. Nama Lila terdengar seperti hantu yang kini berdiri di antara mereka. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ibu kembali dengan nampan teh, memecah ketegangan. Sisa kunjungan itu berlangsung dengan canggung, penuh basa-basi yang terasa seperti topeng. Malam itu, Lasmi duduk di beranda. Pikirannya kacau. Kata-kata Titis tentang Lila dan masa lalunya bergema di kepalanya. Apakah pria ini berbahaya atau hanya korban dari keadaan? Seperti dirinya, ia ingin percaya bahwa Titis tulus, tapi bayang-bayang ketidakpastian terus menghantuinya. Keesokan harinya, konflik semakin memanas. Di pasar, Lasmi bertemu Sari, sahabatnya sejak kecil. Wajah Sari penuh kekhawatiran saat ia menarik Lasmi ke samping. Las, aku dengar sesuatu tentang Titis, bisiknya. Orang bilang dia pernah dipenjara di kota. Katanya dia terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Kau yakin mau menikah dengannya? Lasmi merasa dadanya sesak. Jangan percaya gosip, Sari, balasnya. Meski suaranya goyah, aku akan cari tahu sendiri. Tapi Las, lihat saja dia, kata Sari. Nadanya penuh prejudis. Kulitnya, cara dia bicara, dia tidak termasuk di sini. Kau pantas dapat yang lebih baik. Kata-kata itu seperti racun, meresap ke dalam hati Lasmi. Ia ingin membela Titis, tapi keraguan mulai menggerogoti. Malam itu, ia menghadapi ibu lagi di dapur. Suaranya penuh kemarahan yang selama ini ia tahan. Bu, kalau Titis benar-benar berbahaya, kenapa kau memaksaku? Tanyanya. Tangannya gemetar. Aku dengar dia pernah dipenjara. Apa kau tidak peduli kalau aku dalam bahaya? Ibu menatapnya dengan mata penuh kelelahan. Lasmi, dengar aku. Hidup ini tidak sempurna. Titis mungkin punya masa lalu, tapi
Siapa yang tidak? Yang penting, dia bisa menyelamatkan kita. Kau ingin adik-adikmu menderita karena keras kepalamu? Lasmi menangis. Air matanya jatuh ke lantai tanah. Aku bukan alat, Bu. Aku manusia. Aku takut. Ibu mendekat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, memeluk Lasmi. Aku tahu kau takut, bisiknya. Tapi kadang, kita harus menelan ketakutan itu demi orang-orang yang kita sayangi. Malam itu, Lasmi terbangun dari mimpi buruk, di mana ia melihat Titis berdiri di tengah kobaran api. Tangannya berlumur darah. Ia terduduk di ranjang. Napasnya tersengal. Di luar, angin malam bertiup kencang, seolah membawa peringatan bahwa badai yang lebih besar sedang menanti. Hari pernikahan tiba seperti badai yang tak bisa dihindari, membawa angin kencang yang mengguncang hati Lasmi. Langit di atas desa itu kelabu, seolah alam turut meratapi nasibnya. Lasmi berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang disulam dengan benang emas, hadiah dari keluarga Titis. Kain itu indah, namun terasa seperti kain kafan yang membungkus mimpinya. Wajahnya dipoles tipis oleh Sari, sahabatnya, tapi matanya tetap kosong, penuh ketakutan yang tak terucapkan. "Las, kau cantik sekali," kata Sari. Suaranya lembut namun penuh beban. "Tapi, kau yakin dengan ini? Masih ada waktu untuk membatalkan." Lasmi menatap pantulannya, tangannya mencengkeram ujung kebaya. "Waktu, Sari? Aku tidak punya waktu. Ibu, adik-adikku, utang, semua menjerat. Aku tidak punya pilihan." Sari menggenggam tangan Lasmi, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma takut kau akan menderita, Las." Pria itu, Titis, dia penuh misteri. Orang-orang bilang dia berbahaya. Lasmi menarik tangannya perlahan. "Aku tahu apa yang mereka katakan, tapi aku harus mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa hidup hanya dengan bisik-bisik tetangga." Di luar, suara gamelan mulai mengalun. Tanda upacara akan segera dimulai. Lasmi melangkah keluar. Dadanya sesak. Halaman rumah dipenuhi tamu. Namun tatapan mereka bukan penuh sukacita, melainkan rasa ingin tahu yang penuh prejudis. Bisik-bisik tentang pria kulit hitam itu terdengar samar, seperti desis ular yang siap menerkam. Titis berdiri di pelaminan, gagah, dalam beskap hitam dengan aksen emas. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan kesedihan yang hanya Lasmi perhatikan. Apakah ia juga merasa terjebak? Seperti dirinya, upacara berlangsung cepat, penuh formalitas yang terasa hampa. Ketika Titis menggenggam tangan Lasmi untuk mengucapkan janji, tangannya terasa hangat, namun getarannya mengkhianati ketenangannya. "Aku akan menjagamu, Lasmi," bisiknya, hanya untuk telinga Lasmi. "Aku janji." Lasmi hanya mengangguk. Suaranya tercekat. Ia ingin mempercayainya, tapi bayang-bayang Lila, wanita dari masa lalu Titis, masih menghantuinya. Siapa dia? Dan mengapa Titis begitu terluka oleh kenangannya? Setelah resepsi yang dipenuhi senyum palsu dan ucapan selamat yang terasa kosong, Lasmi dan Titis pindah ke rumah kecil di pinggir desa. Hadiah dari keluarga Titis. Rumah itu sederhana namun nyaman, dengan dinding kayu dan jendela besar yang menghadap sawah. Tapi bagi Lasmi, itu bukan rumah, itu adalah penjara baru. Malam pertama mereka penuh ketegangan. Lasmi duduk di tepi ranjang, tangannya mencengkeram kain sprei hingga jari-jarinya memutih. Titis berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan di luar, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang. "Kau tidak perlu takut padaku," kata Titis. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. "Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang kau tidak inginkan." Lasmi menatapnya. Suaranya gemetar. "Aku tidak takut padamu, Titis. Aku takut pada hidup ini. Aku takut
kita tidak akan pernah bahagia. Terjebak dalam pernikahan yang tidak kita inginkan. Titis berbalik. Matanya menatap Lasmi dengan intensitas yang membuatnya merinding. Aku juga takut. Akunya. Suaranya penuh kejujuran yang menusuk. Tapi aku ingin mencoba, Lasmi. Kita bisa membangun sesuatu, meski kecil. Dari reruntuhan ini, Lasmi menggeleng. Air matanya mulai mengalir. Bagaimana kita bisa membangun sesuatu kalau kau menyimpan rahasia? Lila? Siapa dia, Titis? Aku perlu tahu. Titis menegang. Wajahnya berubah untuk sesaat sebelum ia menghela napas panjang. Lila adalah seseorang yang sangat berarti bagiku, katanya. Suaranya bergetar. Tapi dia sudah tiada. Aku tidak siap membicarakannya sekarang. Tapi, aku janji, kau akan tahu semuanya. Lasmi ingin menuntut lebih, tapi ada sesuatu dalam nada Titis yang membuatnya berhenti. Ada luka di sana. Luka yang begitu dalam, hingga terasa seperti miliknya sendiri. Malam itu, mereka tidak tidur dalam satu ranjang. Titis mengambil selimut dan tidur di sofa kecil di ruang tamu, memberikan Lasmi ruang yang ia butuhkan. Tapi meski sendirian, Lasmi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang Titis, tentang Lila, dan tentang masa depan yang terasa seperti jurang. Keesokan harinya, badai baru tiba. Saat Lasmi menyapu halaman, sebuah motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, wajahnya keras dan penuh dendam. Ia tinggi, dengan bekas luka di pipi kirinya, dan matanya menatap rumah itu seperti elang yang mengintai mangsa. Lasmi menegang, tangannya mencengkeram sapu. Siapa kau? Tanya Lasmi. Suaranya bergetar. Pria itu tersenyum sinis. Aku Bima, teman lama Titis. Kau istrinya yang baru ya? Cantik. Tapi sayang, kau memilih pria yang salah. Titis mengkiul. Dari dalam rumah, wajahnya mengeras. Bima, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Suaranya dingin seperti besi. Bima tertawa. Suaranya penuh ejekan. Kau pikir kau bisa lari dari masa lalumu, Titis? Kau pikir menikahi gadis desa akan menghapus apa yang kau lakukan pada Lila? Lasmi merasa darahnya membeku. Nama Lila kembali muncul, seperti hantu yang menolak pergi. Apa maksudmu? Tanyanya, melangkah mendekat meski kakinya gemetar. Apa yang terjadi pada Lila? Bima menatapnya, matanya penuh kebencian. Tanya suamimu, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia penyebab kematiannya, dan sekarang dia bersembunyi di sini, berpura-pura jadi pria baik. Kukap, Bima, bentak Titis. Melangkah di depan Lasmi. Pergi dari sini, atau aku panggil polisi. Bima tertawa lagi, lebih keras. Polisi? Kau pikir mereka akan membelamu? Kau yang akan mereka seret, Titis. Dan istrimu yang malang ini akan tahu siapa kau sebenarnya. Bima pergi, meninggalkan Lasmi dalam kebingungan dan ketakutan. Ia menoleh ke Titis, matanya penuh tuntutan. Titis, jelaskan sekarang, siapa Lila? Apa yang kau lakukan padanya? Titis menunduk, tangannya mengepal. Lasmi, aku janji, aku akan ceritakan semuanya, tapi tidak sekarang. Aku perlu waktu. Waktu? Lasmi hampir berteriak. Air matanya mengalir. Aku baru saja jadi istrimu. Dan sekarang, seseorang mengancam kita. Aku berhak tahu. Titis menggenggam bahu Lasmi. Matanya penuh penyesalan. Aku tahu kau marah. Aku tahu kau takut. Tapi, percayalah. Aku tidak akan membiarkan Bima menyakitimu. Lila, dia bagian dari masa laluku yang kelam. Aku bukan pembunuh, Lasmi. Tapi aku juga bukan orang suci. Malam itu, Lasmi duduk di beranda rumah kecil itu, menatap langit yang gelap. Titis duduk di sampingnya, menjaga jarak.
Namun kehadirannya terasa seperti tembok yang rapuh, perlindungan yang bisa runtuh. Kevin, Salja, aku akan melindungimu, kata Titis pelan. Tapi aku perlu kau percaya padaku. Meski hanya sedikit. Lasmi menatapnya. Hatinya terbelah. Aku ingin percaya, Titis. Tapi, setiap kali aku mencoba, ada sesuatu yang membuatku ragu. Apa kau akan menghancurkanku seperti kau menghancurkan Lila? Titis menunduk. Suaranya hampir hilang. Aku tidak akan pernah menyakitimu, Lasmi. Itu janjiku. Tapi janji itu terasa rapuh, seperti kaca yang siap pecah. Malam itu, Lasmi tidur dengan hati yang penuh keraguan. Sementara bayang-bayang Bima dan Lila terus menghantuinya. Di luar, angin bertiup kencang, membawa peringatan bahwa badai yang lebih besar sedang menanti. Pagi di rumah kecil itu terasa dingin, meski matahari sudah mulai menyelinap melalui sela-sela jendela kayu. Lasmi berdiri di dapur, mengaduk teh dalam cangkir tua dengan gerakan yang mekanis. Pikirannya masih terpaku pada kemunculan Bima kemarin. Ancaman pria itu, penuh dendam dan kebencian, terasa seperti bayang-bayang yang menempel di setiap sudut rumah. Titis duduk di meja kecil, menatap piring kosong di depannya. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang menunggu badai. Lasmi, kau tidak perlu memasak untukku, kata Titis. Suaranya rendah, hampir memohon. Aku tahu kau masih marah. Aku tidak ingin membebani. Lasmi menoleh. Matanya penuh campuran kemarahan dan kelelahan. Aku tidak marah, Titis. Aku bingung. Aku takut. Kemarin seorang pria datang ke rumah kita, mengancam kita dan kau tidak bisa menjelaskan apa-apa. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Titis menunduk, tangannya mencengkeram ujung meja. Aku tahu aku berutang penjelasan padamu, Bima. Dia bagian dari masa laluku yang ingin aku kubur, tapi dia tidak akan membiarkanku. Lasmi meletakkan cangkir dengan keras hingga bunyinya menggema di ruangan sempit itu. Jangan bicara seperti korban, Titis. Aku yang terjebak di sini, menikahi pria yang tidak kukenal, dengan masa lalu yang penuh rahasia. Aku yang harus menghadapi tatapan tetangga, bisik-bisik mereka tentang pria kulit hitam yang katanya berbahaya. Aku yang harus menanggung ini semua. Titis bangkit, melangkah mendekat. Namun Lasmi mundur, menjaga jarak. Lasmi, aku janji, aku akan menyelesaikan ini. Bima tidak akan menyentuhmu. Aku akan pastikan itu. Bagaimana? Tanya Lasmi, suaranya penuh keputusasaan. Dengan menyimpan lebih banyak rahasia, dengan membiarkan aku hidup dalam ketakutan. Titis menatapnya, matanya penuh luka yang tak terucapkan. Aku akan pergi ke kota. Aku akan menemui Bima, menyelesaikan apa yang dia inginkan. Tapi aku perlu kau percaya padaku, meski hanya sedikit. Lasmi menggeleng, air matanya mengalir. Aku ingin percaya, Titis. Tapi setiap hari, ada sesuatu yang membuatku ragu. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kata-kata itu terasa seperti pisau, dan untuk sesaat, Titis hanya diam, wajahnya penuh penyesalan. Ia kemudian mengangguk pelan, seolah menerima vonis. Aku akan membuktikan bahwa kau bisa mempercayaiku. Beri aku waktu. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang semakin membesar. Desa kecil itu, yang dulu terasa seperti rumah, kini menjadi sarang fitnah. Tetangga berhenti menyapa Lasmi di pasar. Anak-anak berbisik di belakangnya, dan ibunya sendiri mulai menjaga jarak, seolah malu dengan putrinya yang menikahi orang asing. Gosip tentang Titis semakin liar. Ada yang bilang ia mantan penutup. Ada pula yang bilang ia terlibat dalam bisnis gelap di kota. Kulitnya yang gelap menjadi bahan ejekan, seolah itu bukti dari semua tuduhan. Suatu sore, saat Lasmi berjalan pulang dari pasar, ia bertemu Sari di tepi jalan. Wajah sahabatnya itu penuh kekhawatiran,
Namun, ada nada menghakimi dalam suaranya. Las, aku tahu kau tidak mau dengar ini, tapi kau harus tinggalkan Titis, katanya. Tangannya memegang lengan Lasmi. Orang-orang bilang, dia pernah di penjara. Dia bukan untukmu. Lasmi menarik tangannya dengan kasar. Cukup, Sari. Aku muak dengan omong-omong kosong ini. Kau tidak tahu apa yang aku lalui. Kau tidak tahu seperti apa Titis. Tapi kau tahu, balas Sari, matanya menyipit. Kau sendiri ragu padanya, bukan? Lihat saja dirimu, Las. Kau tidak bahagia, kau hidup dalam ketakutan. Pria itu membawa masalah, dan kau akan tenggelam bersamanya. Kata-kata itu menghantam Lasmi seperti pukulan. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa ia bisa menangani ini. Tapi keraguan di hatinya terlalu kuat. Ia berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, Lasmi menghadapi Titis di ruang tamu kecil mereka. Cahaya lampu minyak membuat wajah Titis tampak lebih gelap. Namun matanya berkilau dengan emosi yang sulit dibaca. Titis, aku tidak bisa terus seperti ini, kata Lasmi. Suaranya gemetar. Aku ingin percaya padamu, tapi setiap hari ada saja yang membuatku takut. Bima, gosip, rahasia tentang Lila, apalagi yang kau sembunyikan? Titis menggenggam tangan Lasmi untuk pertama kalinya, dan sentuhannya terasa hangat, namun penuh ketegangan. Lasmi, aku tahu aku tidak sempurna. Aku tahu masa laluku menakutkan, tapi aku bersumpah, aku ingin melindungimu. Bima, dia ingin menghancurkanku, dan aku takut kau akan jadi korbannya. Lasmi menarik tangannya. Hatinya terbelah antara ingin mempercayai dan ketakutan yang terus menggerogoti. Kalau kau ingin melindungiku, ceritakan kebenaran. Apa yang terjadi dengan Lila? Mengapa Bima begitu membencimu? Titis menunduk. Napasnya berat. Lila adalah kekasihku. 3 tahun lalu, katanya. Suaranya hampir hilang. Kami terlibat dalam bisnis yang tidak seharusnya kami lakukan. Bima adalah bagian dari itu. Ada kecelakaan, Lasmi, mobil yang kami tumpangi. Lila tidak selamat. Aku tidak membunuhnya, tapi aku merasa itu salahku. Lasmi terdiam. Jantungannya berdetak kencang. Jadi Bima menyalahkanmu, dan sekarang dia ingin balas dendam? Titis mengangguk. Matanya penuh penyesalan. Aku mencoba melupakannya, mencoba memulai hidup baru, tapi Bima tidak akan membiarkanku. Dan sekarang, kau terjebak di tengah semua ini. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Saat Lasmi dan Titis sedang makan malam dalam diam, sebuah batu besar menghantam jendela ruang tamu, memecahkan kaca menjadi serpihan yang berhamburan. Lasmi menjerit, tubuhnya gemetar. Titis segera melindunginya, menariknya menjauh dari jendela. Di luar, dalam kegelapan, Lasmi melihat bayangan Bima, tersenyum sinis, memegang catatan yang terikat pada batu itu. Titis mengambil catatan itu dengan tangan gemetar. Tulisannya singkat, namun penuh ancaman. Kau akan membayar, Titis. Sudah habis? Lasmi memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar. Titis, apa ini? Apa yang dia inginkan dari kita? Titis menatapnya. Wajahnya penuh tekad, meski matanya dipenuhi ketakutan. Aku akan selesaikan ini, Lasmi. Aku akan pergi ke kota, menghadapi Bima. Kau aman di sini. Titis, jangan. Lasmi memohon. Tangannya mencengkeram lengan Titis. Aku tidak ingin kau pergi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu keluar begitu saja. Dan Lasmi terkejut pada dirinya sendiri. Apakah ia mulai peduli pada Titis? Atau hanya ketakutan akan kesendirian? Titis menatapnya. Matanya penuh emosi yang tak terucapkan. Kau tidak akan kehilanganku, katanya pelan.
Aku janji, tapi janji itu terasa rapuh. Seperti daun kering yang bisa hancur dalam angin. Malam itu, Lasmi tidak bisa tidur. Mendengarkan suara angin yang bertiup kencang di luar. Seolah membawa peringatan bahwa nasib mereka semakin terjerat dalam badai yang tak terelakkan. Titis duduk di ruang tamu, menatap pecahan kaca di lantai. Wajahnya penuh beban yang hanya ia pahami sendiri. Di desa, gosip semakin menjadi-jadi, tetangga mulai menjauh. Bahkan Ibu Lasmi tidak lagi berkunjung, seolah malu dengan skandal yang melibatkan menantunya. Lasmi merasa semakin terisolasi, terjebak antara rasa takut pada masa lalu Titis dan tekanan dari dunia di sekitarnya. Ia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah ia bisa mencintai pria ini? Atau apakah ia hanya mencari pelarian dari hidup yang semakin mencekik? Hari-hari setelah ancaman Bima terasa seperti berjalan di tepi jurang. Rumah kecil di pinggir desa, yang dulu diharapkan menjadi tempat awal baru bagi Lasmi dan Titis, kini terasa seperti benteng yang rapuh, siap runtuh oleh badai yang mengintai. Lasmi hidup dalam ketegangan. Setiap suara di luar membuatnya tersentak. Setiap bayangan di malam hari terasa seperti Bima yang mengintai. Titis yang berjanji akan menyelesaikan masalah, menghilang ke kota tanpa kabar selama 3 hari. Teleponnya mati, pesan-pesannya tak berbalas, dan Lasmi ditinggalkan dalam kesunyian yang mencekik. Malam itu, Lasmi duduk di beranda, memeluk lutut, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Angin membawa aroma tanah basah, namun tidak ada kenyamanan di dalamnya. Desa yang kini semakin memusuhinya, penuh dengan bisik-bisik yang semakin kejam. Titis kabur, kata seorang tetangga di pasar pagi tadi. Dia pasti bersalah, makanya lari, kata yang lain. Bahkan Sari, sahabatnya, mulai menjaga jarak, seolah takut terlibat dalam kutukan yang menimpa Lasmi. "Ibu, apa kau dengar apa yang mereka katakan?" tanya Lasmi saat ibunya berkunjung sore tadi. Suaranya penuh keputusasaan. "Mereka bilang Titis penutup, bahwa aku bodoh karena menikah dengannya." Ibu menatapnya dengan mata lelah. Wajahnya penuh keriput yang seolah bertambah dalam semalam. "Lasmi, aku sudah bilang, jangan dengarkan omong kosong itu. Titis pria baik, dia akan kembali. Tapi kalau dia tidak kembali..." Lasmi hampir berteriak, air matanya mengalir. "Aku sendirian di sini, Bu. Aku takut, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Ibu menggenggam tangannya. Namun, sentuhannya terasa dingin. "Kau harus kuat, Lasmi. Kau sekarang istri, ini hidupmu sekarang." Kata-kata itu tidak menghibur, hanya menambah beban di hati Lasmi. Ia kembali ke rumah kecil itu, merasa seperti hantu yang menghuni tempat yang bukan miliknya. Setiap malam, ia bermimpi tentang Titis, wajahnya yang tegas, namun penuh luka. Suaranya yang lembut, namun penuh rahasia. Dan selalu, di ujung mimpi, ada bayangan Lila, wanita yang tak pernah ia kenal, namun menghantuinya seperti kutukan. Pada malam keempat, ketika hujan mulai turun deras, Lasmi mendengar suara langkah di halaman. Ia bangkit dari ranjang, jantungannya berdegup kencang. "Titis," panggilnya. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang menghantam atap seng. Ia melangkah ke pintu, tangannya mencengkram gagang pintu yang dingin dan membukanya perlahan. Di bawah guyuran hujan, Titis berdiri. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya penuh luka dan darah. Ia tersandung, hampir jatuh, namun berhasil mencapai beranda. Lasmi menjerit, berlari ke arahnya, menahan tubuhnya yang lemah. "Tuan, Titis, apa yang terjadi padamu?" "Bima," desah Titis. Suaranya nyaris hilang di tengah deru hujan. Dia menyerangku. Aku berhasil melarikan diri. Tapi dia tidak akan berhenti."
Lasmi menyeretnya masuk. Hatinya dipenuhi kepanikan. Ia meletakkan Titis di sofa, berlari mengambil kain dan air hangat untuk membersihkan lukanya. Darah mengalir dari luka di lengannya, dan memar di wajahnya membuatnya hampir tak dikenali. Bertahan, Titis, bisik Lasmi. Air matanya bercampur dengan air hujan di wajahnya. Aku akan panggil dokter. Tidak, kata Titis. Tangannya mencengkeram lengan Lasmi dengan lemah. Tidak ada waktu. Bima, dia tahu aku di sini. Kau harus pergi, Lasmi. Pergi dari desa ini. Lasmi menggeleng. Tangannya gemetar saat ia membersihkan darah dari wajah Titis. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak sekarang. Titis tersenyum lemah. Matanya penuh kelembutan yang belum pernah Lasmi lihat sebelumnya. Kau terlalu baik untukku, katanya. Suaranya serak. Aku tidak pantas untukmu. Aku mulai mencintaimu, Lasmi. Maaf, karena aku membawa ini semua ke hidupmu. Kata-kata itu menghantam hati Lasmi seperti petir. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Sebuah ikatan yang rapuh, namun nyata di antara mereka. Ia memeluk Titis. Air matanya membasahi bahunya. Jangan bicara seperti itu, katanya. Kau akan baik-baik saja, kita akan keluar dari ini bersama. Tapi harapan itu hanya sesaat. Di tengah hujan yang semakin deras, suara langkah berat terdengar dari luar. Lasmi menoleh. Jantungannya hampir berhenti saat ia melihat Bima berdiri di ambang pintu. Pisau berkilau di tangannya. Wajahnya penuh kebencian. Matanya seperti binatang yang siap menerkam. Kau pikir kau bisa lari, Titis? Teriak Bima. Suaranya menggema di atas deru hujan. Kau menghancurkan hidupku. Lila mati karena kau. Dan sekarang, kau berani membangun hidup baru dengan wanita ini. Lasmi berdiri di depan Titis. Tubuhnya gemetar, namun penuh tekad. Jangan sentuh dia, teriaknya. Suaranya penuh kemarahan yang selama ini ia tahan. Apapun yang terjadi di masa lalu, dia sudah membayarnya. Tinggalkan kami. Bima tertawa. Suaranya penuh ejekan. Kau pikir kau tahu dia? Dia pembunuh, Lasmi. Dia membiarkan Lila mati. Dan sekarang, dia akan menghancurkanmu juga. Titis mendorong Lasmi ke samping dengan sisa tenaganya. Berdiri, meski tubuhnya gemetar. Cukup Bima, katanya. Suaranya lemah, namun penuh tekad. Jika kau ingin nyawaku, ambillah. Tapi jangan sentuh Lasmi. Pertarungan singkat, namun brutal terjadi. Titis, meski terluka, berhasil menahan Bima, mendorongnya ke lantai. Pisau itu jatuh, bergemerincing di lantai kayu. Namun Titis tersandung. Darah mengalir deras dari lukanya yang semakin parah. Lasmi menjeret, berlari ke arahnya, memeluknya saat tubuhnya ambruk. Titis, bertahan, teriak Lasmi. Air matanya bercampur dengan darah di wajah Titis. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Titis menatapnya. Matanya mulai memudar. Maafkan aku, Lasmi, bisiknya. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Dengan napas terakhir, Titis menutup mata. Tubuhnya lemas di pelukan Lasmi. Jeritan Lasmi mengguncang malam itu, mengalahkan suara hujan. Bima, yang terluka namun masih hidup, berlari ke kegelapan, meninggalkan Lasmi dalam kesedihan yang tak terucapkan. Pagi itu, polisi datang setelah tetangga mendengar keributan. Bima ditangkap di pinggir desa. Namun itu tidak mengembalikan Titis. Lasmi duduk di samping tubuh suaminya. Tangannya masih mencengkeram tangan Titis yang kini dingin. Desa, yang dulu penuh bisik-bisik, kini terdiam. Namun, tatapan mereka tetap penuh penghakiman. Hari-hari berlalu, dan Lasmi kembali ke rumah ibunya, membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Ia hidup dalam kesunyian, ditemani kenangan akan Titis pria
yang ia benci, lalu cintai, namun tak pernah sempat ia selamatkan. Desa itu tetap sama, dengan bisik-bisik dan prejudis yang tak pernah reda. Namun Lasmi telah berubah. Ia bukan lagi gadis yang bermimpi tentang kebebasan. Ia adalah wanita yang belajar bahwa cinta, meski singkat, bisa meninggalkan luka yang abadi. Tahun-tahun berlalu, dan Lasmi menjalani hidupnya seperti bayangan. Bekerja di sawah, merawat adik-adiknya, dan mengabaikan tatapan tetangga. Terkadang, di malam yang sunyi, ia mendengar suara titis dalam angin, berbisik tentang janji yang tak pernah terpenuhi, dan setiap kali air matanya jatuh, mengenang pria yang membawa badai ke hidupnya, namun juga memberinya sekilas kehangatan di tengah kegelapan.